Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman yaumiddin wa ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi qad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama lahu wallahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladzina aamanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyaa'u at-taghuti yukhrijuna minan nari ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-ayah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa untuk saling mengingatkan dan berwasiat, khususnya untuk al-fakir sendiri dan umumnya untuk para jamaah semua, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam setiap perjalanan tentu ada tujuan, dan setiap tujuan itu tidak akan berjalan mulus. Pasti ada halangan dan rintangan. Tentunya dalam perjalanan menuju atau mendekatkan diri kepada Allah, tentunya itu tidaklah mudah, meskipun sejatinya Allah itu dekat. Allah menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika meminta kepada hamba-hambaku dari kepadaku, katakan sesungguhnya aku ini sangatlah dekat. Ujibu da'wat da'i tada'ani falastajibuli. Aku akan menjawab, aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku, maka tunjukkan ketaatannya kalian kepadaku. Maka sejatinya Allah itu sangat dekat. Namun dalam upaya atau thariqah kita menuju kepada Allah itu tentunya ada halangan dan rintangan. Tentunya tidak semudah itu. Imam Ghazali menyebut ada 4 penghalang utama manusia yang penghalang itu bisa menyebabkan kita atau mengganggu kita dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Apakah saja itu? Yang pertama yaitu dunia dan segala pernak-pernik dan perhiasannya. Ada pepatah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia atau keduniaan itu pangkal dari segala kesalahan, segala dosa, segala hilang. Maka bagaimana yang kita ini yang saat ini sedang berada di dunia, padahal Allah mengajak kita untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, agar di dunia ini kita baik. Tentunya kita harus bekerja di dunia, jangan sampai dikerjai dunia. Maka sejatinya kita atau syahwat atau kecintaan, kecondongan kepada hal-hal yang bersifat duniawi itu adalah fitrah, tergantung kita mengelolanya. Makanya kita bekerja di dunia, jangan sampai dikerjai dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal bani wal qanatir, dan seterusnya. Dibuat indah, dibuat enak, dibuat asik kepada manusia, cinta kepada syahwat, baik itu pada wanita, anak-anak, harta, emas, perak, kuda, ternak, dan sawah, dan lain-lain sebagainya. Memang segala hal yang bersifat duniawi itu dibuat indah dan enak.
Maka bolehkah kita mengejar itu asalkan kita mampu mengelolanya dan dipergunakan untuk amal soleh, tidak masalah. Kita bekerja lalu kita gunakan untuk bangun masjid, untuk menafkahi keluarga, karena memang itu adalah kewajiban. Tapi megawai tidak sampai lali kepada Allah. Pagi orang subuh jam 3 bisa ke pasar, subuh jangan sampai lupa sholat. Pagi jam 7 mereka semua orang berangkat ke kantor, sampai siang ada sesi makan siang. Makan siangnya sempat, sholat duhurnya kok lupa. Malam pulang dari kerja, kecapean alasannya. Jangan sampai lupa sholat maghrib dan isya dan seterusnya. Maka boleh kita bekerja, tapi jangan sampai lupa kepada Allah. Makanya dunia ini jika kita tidak bisa mengelolanya, maka bisa-bisa kita terhalang atau terganggu dalam upaya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, penghalang kedua yaitu makhluk-makhluk yang ada di dunia ini juga. Disebutkan pada ayat tadi, ada makhluk berupa wanita, anak, dan hewan-hewan. Kalau sekarang tuh kendaraan-kendaraan, nah, makhluk-makhluk. Ada orang pagi itu sudah mandikan burung, disemprot-semprot, ada pagi sudah ngelus-ngelus ayam, tapi lupa sholat subuh. Nah, maka di sini segala bentuk makhluk itu bisa menjadi media atau wasilah kita menuju surga, dan juga bisa menjerumuskan kita ke neraka. Keluarga, anak, istri kita nafkahi dengan baik, kita didik dengan baik, kita ajak sholat, kita ajak ibadah, amal soleh, bisa membawa kita ke surga. Tapi terlalu bucin dengan istri, terlalu memusatkan perhatian kepada anak sampai lupa ibadah, bisa menjerumuskan kita neraka. Anaknya nggak diajari ngaji, nggak disekolahkan, nggak di-TPK-kan, nggak diajari untuk mendoakan orang tua, sehingga anaknya lupa pada jalan kepada Allah, sehingga kita orangnya juga katut. Jika anaknya nggak bisa ngaji, orang tuanya akan ditarik ke neraka. Makhluk-makhluk yang lain juga begitu. Hewan yang kelaparan kita kasih seteguk air bisa membawa kita ke surga. Tapi kita sibuk bermain pacuan kuda atau apapun dari burung atau ayam atau semuanya, kita sampai lupa, itu bisa menjerumuskan kita ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka makhluk yang ada di bumi ini hendaklah kita kelola dengan baik, sewajarnya dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Jangan sampai menjadi penghalang kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, apa penghalang yang ketiga? Penghalang yang ketiga yaitu setan. Jelas, ya bani Adam, hai anak cucunya Adam, Allah ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai anak Adam, jangan sampai kamu menyembah setan. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Maka setan selalu mengintai kita, mengawasi kita untuk merayu kita, mengajak kita ke keburukan. Maka dalam hal apapun, bahkan dalam perkara baik, kita mau ngaji, kita mau baca Al-Quran disuruh ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mau buat anak juga ta'awud, kita mau masuk kamar mandi ta'awud. Agar apa? Kita terhindar dari godaan-godaan setan. Yang terakhir adalah nafsu. Karena inna nafsa la'amarkum bis-su', sehingga nafsu itu condong kepada hal-hal yang jelek, illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang dikasih rahmat oleh Tuhanku, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali menegaskan yang keempat ini adalah yang paling berat. Kenapa? Karena nafsu ada di dalam diri manusia itu sendiri. Maka ketika nafsu itu tidak bisa kita kelola, kita akan terbawa nafsu. Subuh-subuh hawanya dingin, lebih baik mancal selimut, kata nafsunya. Kalau kita kalah, ya nggak jadi sholat subuh.
Lalu siang-siang lagi enak main di mana, lagi asik bermain, nafsunya mengajak kita untuk bermain. Kalau kita nggak bisa melawan, kalah, nggak sholat duhur. Maka nafsu ini kita lawan, kita kelola. Maka kemarin kita puasa dilatih untuk melatih hawa nafsu. Puasa itu adalah salah satu media melatih hawa nafsu. Itulah 4 penghalang yang menghalangi kita, mengganggu kita dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Harapannya kita bisa menjaganya, berhati-hati dengan 4 hal itu supaya jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala bisa mulus dan lancar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.